Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pertama-tama, panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu pembelajaran, khususnya belajar dalam mata pelajaran PAI. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya, sehat semua? Bapak doakan dan Bapak harapkan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Juga mudah-mudahan kondisi ini cepat normal kembali sehingga kita bisa melaksanakan belajar dengan tatap muka langsung. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini, materi PAI kelas 9 di semester 1 ini, kita akan belajar tentang zakat. Silahkan di samping kalian menyimak atau memperhatikan video ini, silakan sambil buka di buku PAI-nya bahasan tentang zakat. Namun sebelum kita memulai kepada pembelajaran tentang zakat, marilah kita baca basmalah, kemudian doa bersama atau doa sebelum belajar secara bersama, kemudian membaca salah satu ayat Al-Quran yang akan kita baca, surat Al-Baqarah ayat 177. Marilah yang pertama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Amin. Selanjutnya, mari kita tadarus bersama satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 177. Silakan kita baca bersama-sama, dengan Bapak juga akan membacanya. Silakan ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang kita simak barusan atau apa yang kita baca barusan senantiasa dicatat
sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran dari bahasan sekarang, yaitu tentang zakat. Hasil daripada pembelajaran tentang zakat ini, peserta didik atau siswa atau kalian diharapkan satu, dapat menunjukkan perilaku disiplin dan sadar melakukan atau melaksanakan zakat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pengertian zakat dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membaca dan memahami dalil Al-Quran tentang kewajiban zakat. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan macam-macam zakat. Para siswa yang Bapak banggakan, setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk senantiasa berikhtiar, berusaha dengan baik dengan bekerja maupun dengan belajar. Besar kecilnya dari apa yang kita terima hasil daripada usaha kita, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hasilnya memuaskan, itu adalah takdir dari Allah. Ketika tidak memuaskan, juga takdir dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan, kalau ketika kita senang, itu takdir dari Allah. Ketika kita susah, takdir dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami timpakan kepada manusia rasa senang dan rasa susah sebagai ujian bagi manusia itu sendiri. Ada sebagian orang yang dari hasil usahanya diberikan kecukupan rizki karena bekerja keras. Ada juga orang yang dari hasil usahanya melebihi dari cukup. Baik yang dicukupkan dengan pas-pasan maupun yang dicukupkan dengan dilebihkan rizkinya, semua memiliki kewajiban untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rizki baik sedikit maupun banyak, tetap bagi kita selaku hamba Allah berkewajiban untuk digunakan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk menggunakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala bisa melalui yang pertama, kita berzakat. Umpamanya punya kelebihan rizki sehingga dia berkecukupan atau berkewajiban berzakat, maka tunaikan zakat. Yang kedua, bentuk yang kedua dalam ataupun cara menggunakan rizki dari Allah, yang kedua adalah dengan menunaikan ibadah haji. Mengumpulkan uang dari hasil usahanya, dikumpulkan, ditabungkan pada waktunya atau uangnya cukup, melaksanakan haji. Yang ketiga, menunaikan haji kecil atau menunaikan umroh. Yang keempat, bersodakoh, dan lain-lain. Keempat itu adalah salah satu contoh kewajiban kita selaku hamba Allah dalam menjalankan ataupun dalam mengeluarkan rizki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para siswa yang Bapak banggakan, kita langsung saja ke materi utama, yaitu tentang zakat. Zakat menurut bahasa artinya menyucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat dapat diartikan memberikan atau mengeluarkan harta yang dimiliki untuk orang tertentu yang berhak menerima dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan syara atau agama. Jadi, dalam hal ini, zakat itu adalah kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk atau diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian, kedudukan zakat sama dengan sholat. Kalau sholat adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Sedangkan zakat adalah ibadah amaliyah yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita atau mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat. Dalil Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 103 merupakan
di antara dalil Quran yang mewajibkan kita untuk membayar zakat. Mari sejenak kita bersama-sama membaca dalil Al-Quran tentang kewajiban membayar zakat yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Mari ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Yang barusan kita simak, yang barusan kita baca adalah dalil tentang kewajiban menunaikan zakat. Seperti biasa, ketika kita belajar tatap muka, kalau kita membaca ayat Al-Quran, selalu diikuti dengan tajwidnya. Kali ini juga kita akan sedikit membahas ilmu tajwid yang ada di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Mohon disimak, mohon diperhatikan, karena ilmu tajwid ini akan menjadi bahan tugas pada pertemuan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwa. Nun mati ketemu alif, hukumnya adalah idhar. Min amwa wa, hukumnya adalah mad tabi'i. Amwalihim so, him so. Mim mati ketemu huruf sod, kira-kira apa? Iya, adalah idhar syafawi. Sedangkan tang, hukumnya adalah tanwin menghadapi ta, adalah ikhfa. Tutahhiruhum wa hum wa. Mim mati bertemu huruf wa. Ayo, apa hukumnya? Hukumnya adalah idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena huruf mim mati bertemu huruf idhar, yaitu waw. Wa tuzakki matabi'i him bi. Mim mati ketemu ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi, pintar. Biha ha matabi'i. Wa shalli alai, ada bunyi lai atau au ai. Apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah madlin. Alaihim inna, mim mati ketemu alif, adalah apa? Idhar syafawi. Inna nun tasydid, gunnah. Inna sholat boleh mad badal, boleh mad tabi'i. Sholataka sakanun nul, tanwin atau domatain menghadapi huruf lam, adalah idgham bila guna. Sakanun lahum wallahu sami matabi'i, pintar. Sami'un, tanwin atau domatain menghadapi ain, idhar. Alim, mad ari lilis sukun. Itu adalah ilmu tajwid yang ada di Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya kita ke pengertian. Artinya dari Surat At-Taubah 103 adalah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para siswa yang Bapak banggakan, untuk selanjutnya di pertemuan jam terakhir di pertemuan sekarang adalah tentang macam-macam zakat. Zakat dibagi dua bagian, atau zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Jadi zakat itu ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal.
Apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat mal? Bagaimana ketentuannya? Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan sekarang cukup sampai dengan bahasan macam-macam zakat. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Sebagai tugas untuk pertemuan sekarang, silakan kalian tulis di dalam buku PAI Arabnya saja, tulis Arabnya saja, Quran Surat At-Taubah ayat 103, berikut cantumkan ilmu tajwidnya. Insya Allah tugas tersebut akan Bapak ambil, akan Bapak pinta nanti di akhir bulan ini. Tidak sekarang ya. Nanti di akhir bulan ini Bapak akan meminta kalian untuk mengumpulkan tugas tersebut, yaitu tulis Arabnya. Setelah menulis Arabnya di satu ayat itu, cantumkan ilmu tajwidnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.